beberapa hari lalu, mungkin seminggu yang lalu, sempat heboh public figure Inara Lusri melakukan nikah siri dengan seseorang yang sudah beristri. Mungkin dari segi agama apakah pernikahan itu sah atau tidak, sedangkan si laki-laki tidak meminta izin kepada pihak istri pertama. Oke, baik. Kalau dari sisi syarat rukun ya, rukun nikah dulu ya. Rukun nikah itu kan ada 5. Ada calon pengantin laki-laki, ada calon pengantin wanita, ada wali nikah, dan ada 2 orang saksi. Kemudian ada ijab dan qabulnya, ada pengucapan ijab dan qabul. Kemudian ada satu lagi yang nggak masuk dalam rukun tapi wajib dalam sebuah akad, itu adanya mas kawin. Nah, selama 6 ini terpenuhi dalam sebuah akad ya, akad nikah, itu dapat dipastikan itu sah selama ini terpenuhi 6 ini. Bedanya nikah siri sama nikah resmi tercatat di KUA itu hanyalah pencatatannya. Ya, kalau nikah siri itu artinya dia diam-diam tidak dicatatkan di KUA, tapi kalau langsung di KUA itu artinya dia resmi gitu, langsung dicatatkan di dokumen negara gitu ya pernikahannya. Cuman kalau terkait izin ya, izin dengan istri pertama itu baik nikah siri maupun nikah resmi kudunya harus punya izin, karena satu, nikah itu kan tujuannya untuk apa dulu, ya kan? Ya kan, dalam Al-Quran itu ditegaskan Allah bahwa tujuan nikah itu adalah untuk mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan gitu ya. Pasangan itu sendiri yang mendapatkan kedamaian, kebahagiaan bersama pasangannya. Jadi kalau sekiranya kita nikah diam-diam gitu, nggak ada restu dari istri pertama, khawatir saya tujuan nikahnya nggak tercapai. Misalnya tadi ketenangan ya, kedamaian itu ketika dia lagi di pos 2 misalnya, pasti dia was-was, nggak tenang dan segala macam. Dan khawatirnya kalau misalnya diketemukan misalnya istri pertama, istri kedua itu bertemu, pasti nanti akan terjadi keributan. Ya, belum lagi nanti soal anak dan segala macamnya gitu ya, kasih sayangnya, ya perhatiannya kepada pasangan, kepada anak dan segala macamnya, itu nanti akan berefek, akan berimbasnya ke sana. Jadi kalau menurut saya pribadi sih ya, mau itu tercatat mau tidak tercatat ya, siri ataupun tercatat di KUA, ya kudunya harus minta dulu lah ya, restu, minta izin gitu dari istri yang pertama supaya enak, nyaman gitu ketika kita menjalankan ibadah. Dan poligami ini ya memang dalam Al-Quran juga Allah tegaskan bahwa kalau nggak sanggup, kata Allah, dan sekali-kali kamu nggak bakal sanggup, kata Allah, Allah sendiri sanksi gitu untuk kita berlaku adil kepada pasangan-pasangan kita yang lebih dari satu gitu ya. Karena boleh jadi dia bisa adil dari sisi materinya, tapi dari sisi batin, perhatian, kasih sayang ya mungkin saja nggak bisa gitu ya. Nah, jadi ya diharapkan sih kalau misalnya ada warga yang mau nikah baik siri maupun resmi itu ya harus ada izin lah, restu dari istri yang pertama. Terakhir Pak Ustaz, diketahui kan bahwa Inara ini seorang janda. Syarat-syarat nikah kan harus ada wali. Apakah anak bisa jadi wali untuk pernikahan tersebut? Oh, nggak bisa. Kalau anak itu nggak bisa jadi wali. Kalau jadi saksi boleh. Ya, jadi kalau wali bagi seorang perempuan itu kan ada 19 baris wali. Ya, kalau misalnya kita bisa urut dari urutan yang pertama itu dari ayah kandung. Ayah kandung nggak ada, kakek kandung. Kakek kandung nggak ada, buyut kandung. Buyut kandung nggak ada, saudara kandung laki-laki, semuanya turunan bapak, baris turunan bapak ke atas, ke bawah, ke samping. Jadi laki-laki semua. Kemudian saudara kandung nggak ada, saudara satu ayah. Saudara satu ayah nggak ada, keponakan, anak saudara kandung yang laki-laki. Kemudian urutan berikutnya anak saudara satu ayah. Kemudian saudara ayah kandung, paman, pakde gitu ya. Kemudian saudara ayah seayah gitu ya.
kemudian anak saudara ayah kandung, anak saudara ayah seayah, kemudian saudara kakek kandung, kemudian saudara kakek seayah, anak saudara kakek kandung, anak saudara kakek seayah. Kemudian berikutnya saudara buyut kandung, saudara buyut seayah, anak saudara buyut kandung, anak saudara buyut seayah. Jadi 19 baris wali ini lah yang nanti bisa menjadi wali bagi seorang perempuan yang akan nikah. Kalau misalnya dari urutan pertama sampai terakhir itu nggak ada, namanya qat'ul wali, terputus baris walinya, maka wali seorang perempuan ini adalah wali hakim. Gitu. Wali hakim itu sesuai dengan amanah undang-undang itu adalah kepala KUH, gitu ya, di mana akan melangsungkannya pernikahan. Boleh minta diterangkan syarat-syarat untuk menikah apa aja yang harus dipersiapkan? Adapun syarat administrasi ya, syarat administrasi untuk warga yang mau menikah itu ada beberapa syarat ya. Di antaranya dia harus melampirkan KTP, ya kan, fotokopi ya, fotokopi KTP, fotokopi KK, akta kelahiran, kemudian dia juga harus ada pengantar dari kelurahan, N1 dan PM1-nya. Kemudian ada, kalau khusus untuk warga Jakarta itu harus ada surat sertifikat layak nikah namanya, layak kawin dari Puskesmas. Kemudian dia ada juga melampirkan kalau memang belum pernah menikah, dia ada surat pernyataan di atas materai menyatakan bahwa dia belum pernah menikah. Tapi kalau memang sudah pernah menikah, dia harus melampirkan akta cerainya ya, yang asli sama salinan putusan cerainya, atau kalau ditinggal meninggal oleh pasangannya ada surat keterangan kematian suami atau istrinya gitu. Kemudian ada foto juga warna 2x3 4 lembar dan 4x6 2 lembar masing-masing. Kemudian tentunya fotokopi KTP orang tuanya masing-masing ya, bapak dan ibu para calon ini. Kemudian ada KTP, fotokopi KTP saksi dari masing-masing, dari calon pengantin laki, calon pengantin pria, bersama calon pengantin wanita. Kemudian ada fotokopi KTP wali nikah bagi perempuan yang misalnya udah ditinggal oleh orang tuanya misalnya ya. Ya mungkin itu ya, mungkin kalau syarat administratif ya bagi warga yang mau menikah secara tercatat di kantor urusan agama. Kemudian kalau misalnya dia mau nikahnya di luar wilayah domisilinya, misalnya dia keluar kecamatan ya, misalnya dia tinggalnya di daerah Kebonjeruk tapi mau nikahnya di daerah Kembangan, maka dia harus melampirkan juga surat rekomendasi nikah dari kantor urusan agama tempat dia domisili, yaitu di KUA Kebonjeruk. Ustaz, di wilayah hukum Indonesia poligami itu bisa juga atau tidak sih? Boleh. Jadi kita pemerintah yang mengakomodir ya, mengakomodir bagi warga yang memang memenuhi syarat untuk menikah berpoligami gitu ya. Ya cuman ada batasan, maksimalnya 4, lebih dari 4 nggak boleh, harus salah satunya dicerai dulu gitu ya. Selama mereka memenuhi syarat ya kita bisa akomodir gitu ya, dan bisa kita catatkan pernikahannya gitu secara negara. Apakah perlu izin sama istri terdahulu atau seperti apa, surat Istri pernyataan pertama. mungkin? Ya untuk berpoligami tentu syaratnya diantaranya itu dia harus ada izin ya dari istri pertamanya yang mau dipoligami. Kemudian surat izinnya itu baik tertulis maupun lisan di hadapan pengadilan, ya pengadilan agama. Jadi untuk izin poligaminya itu dari pihak pengadilan yang mengeluarkan. Ya tentunya dengan permohonan dulu ya dari yang bersangkutan, mengajukan permohonan izin poligami di pengadilan, dan tentunya dia juga melampirkan pernyataan tertulis dari istri pertama ya kan, bahwa dia siap untuk dipoligami. Dan tentunya di pengadilan juga ada beberapa syarat-syarat untuk mengeluarkan surat izin poligami itu, nggak langsung begitu seseorang mengajukan langsung diterima permohonannya atau tidak gitu. Tapi kan nanti akan diperiksa dulu, dicek dulu, karena salah satu
yang paling penting, poin penting dalam poligami itu si laki-laki ya itu kudu harus bisa berlaku adil. Adil dalam hal nafkahnya, adil dalam hal memberikan nafkah batin maupun lahirnya gitu ya. Semuanya itu nanti diungkapkan di pengadilan.